Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggara Erensa dari Universitas Dwi Hasan Bengkulu, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Sri Narti MIKOM, yakni yang pertama itu ada sistem pers Indonesia di Orde Lama ataupun Orde Baru. Sistem pers di Indonesia di era Orde Lama dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa revolusi fisik, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin. Masa revolusi fisik merupakan masa di mana bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Masa ini berlangsung dari tahun 1945, mana bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Masa ini berlangsung dari tahun 1945 sampai 1949. Pers di masa ini dibagi menjadi 2 golongan, yaitu pers yang diterbitkan oleh tentara sekutu dan Belanda atau disebut pers Nica, serta pers yang diterbitkan oleh rakyat Indonesia atau disebut pers Indonesia. Pers tersebut memiliki agenda yang berbeda. Pers Nica berisikan propaganda yang ditujukan untuk mengaruhi rakyat Indonesia agar menerima kembali Belanda untuk berkuasa di Indonesia. Sementara pers Republik Indonesia berisi kobaran semangat untuk tetap mempertahankan kemerdekaan, menentang upaya Belanda yang ingin menanamkan kekuasaannya kembali di Indonesia. Pada masa revolusi fisik, ini pula terjadi peristiwa penting terkait perkembangan pers di Indonesia. Peristiwa tersebut yaitu didirikan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, disebut juga sering dikatakan itu PWI. Pada tanggal 9 Februari 1946, didirikan Serikat Penerbit Surat Kabar atau disebut SPS pada tanggal 8 Juni 1946. Nah, kedua organisasi tersebut memegang peranan penting dalam sejarah pers Indonesia. Sejak dua organisasi tersebut berdiri, berbagai surat kabar mulai bermunculan di Indonesia. Kemunculan berbagai pers pada masa revolusi fisik ini hanya memiliki satu tujuan, yaitu membantu pemerintah untuk berjuang mengusir penjajah. Oke, memasuki pers pada masa Orde Baru ini disebut sebagai pers Pancasila yang menerapkan prinsip bebas dan bertanggung jawab. Kebebasan pers dibatasi dengan pengawasan pemerintah melalui Departemen Penerangan setelah diterbitkan TAP atau TAP MPR RI nomor 4 MPR 1978, penyensoran represif mulai diterapkan pada pemberitaan. Oke, sistem pers itu berkaitan dengan sistem komunikasi Indonesia. Yang pertama yaitu pers tanggung jawab sosial cenderung berorientasi pada kepentingan umum, baik itu secara individual maupun secara kelompok. Sistem pers dan tanggung jawab sosial muncul sebagai bentuk protes terhadap kebebasan diterapkan oleh sistem pers liberal. Yang kedua, sistem pers liberal dianggap menimbulkan kemerosotan moral pada masyarakat karena menerapkan kebebasan mutlak. Sedangkan pers Pancasila didefinisikan sebagai pers nasional yang berorientasi, bersikap, bertingkah laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan undang-undang nilai Pancasila. Sedangkan sistem pers Pancasila didefinisikan sebagai pers nasional yang berorientasi, bersikap, bertingkah laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi pada praktiknya, pers Pancasila digunakan untuk mengekang pers yang tidak sejalan atau berseberangan dengan pemerintah. Oke, selanjutnya memasuki pertanyaan yang kedua. Mengapa penyiaran publik masih sangat dibutuhkan di pedesaan ataupun di perkotaan? Nah, seperti yang saya sendiri ketahui, menurut saya di pedesaan itu biasanya terlalu mudah untuk dipengaruhi atau mudah untuk dipengaruhi berita-berita hoax. Maka dari itu, pemerintah ataupun pihak dari lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab untuk turut memajukan sektor pendidikan,
perekonomian dan kesehatan serta kebudayaan dengan menyajikan informasi yang benar dan bertanggung jawab yang dibutuhkan oleh masyarakat guna mencapai kemajuan bersama, dan tidak ada terjadi berita-berita hoax yang menyebar di masyarakat pedesaan ataupun di perkotaan. Nah, tentu ada kaitannya dengan sistem komunikasi Indonesia, bahwa penyiaran merupakan bagian dari kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memenuhi hak memperoleh informasi. Kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras, dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, penggunaan ponsel pada saat ini telah membawa dampak perubahan perilaku komunikasi masyarakat pada saat ini. Ponsel telah menjadi fenomena baru dalam sistem komunikasi Indonesia, terutama dalam perkembangan komunikasi nirmasa, di mana kita berada sekarang ini dapat melakukan komunikasi dengan orang lain. Komunikasi dengan ponsel menyebabkan menurunnya minat baca masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih senang membaca informasi melalui ponsel. Ponsel juga mengakibatkan dampak negatif ataupun dampak positif. Nah, dampak negatifnya, penggunaan ponsel banyak memunculkan bisnis ilegal seperti penipuan-penipuan melalui SMS, surel, dan media sosial lainnya. Kadangkala fenomena ini menyebabkan tidak diindahkan etika ketika dalam penggunaannya. Penggunaan ponsel di Indonesia sekarang ini lebih banyak digunakan bukan untuk kebutuhan berkomunikasi, akan tetapi lebih digunakan untuk gaya hidup. Nah, saat ini ponsel juga digunakan sebagai sarana berdakwah. Selain itu, ponsel juga memiliki kelemahan, yakni memiliki efek radiasi yang tinggi, sehingga ponsel sangat berbahaya jika terlalu sering digunakan. Sedapat mungkin jauhkan ponsel ketika sedang menelepon. Jangan menelpon jika kita tidak perlu. Gunakan layanan lainnya seperti SMS atau media sosial lainnya ketika sedang berkomunikasi. Lebih baiknya menggunakan handset ataupun handsfree ketika sedang menelpon, terutama ketika sedang berkendara. Selain itu, ponsel juga mempunyai dampak positif, yaitu bisa menjadikan alat menghasilkan uang melalui handphone atau handphone seluler, yaitu dengan cara menjadi konten kreator di aplikasi-aplikasi seperti aplikasi TikTok, YouTube, Capcut, dan Instagram. Dengan aplikasi itu kita bisa membuatkan konten-konten yang menarik dan kreatif. Setelah itu, kita juga bisa menghasilkan uang dari hasil konten-konten tersebut. Itulah dampak-dampak positifnya. Dan juga kita tidak hanya itu, kita juga bisa menjadikan handphone alat komunikasi seperti keluarga ataupun teman dengan jarak jauh. Kita bisa berkomunikasi seperti video call, menelpon, dan SMS. Tanggapan saya mengenai mengapa ponsel dijadikan sebagai realitas baru sebagian sistem komunikasi Indonesia. Karena ponsel memiliki dampak yang positif, ada juga dampak negatif. Nah, dampak positifnya itu bisa menghasilkan uang melalui handphone seperti menjadi konten kreator di TikTok, aplikasi Capcut, YouTube, dan Instagram. Nah, dan juga bisa menghubungi saudara ataupun teman dari jarak jauh, tapi bisa ngobrol atau video call. Nah, itu dampak-dampak positifnya. Yang dampak negatifnya itu biasanya anak-anak kecil di bawah umur banyak menyalahgunakan internet ataupun yang lainnya yang bukan tontonan mereka, tetapi mereka tontonkan. Nah, pandangan saya pribadi itu bisa positif ataupun negatif.
tapi tergantung lagi dari penggunaannya.